Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Falak. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan hubungan tujuan pendidikan Islam dan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya selaras? Nah, jadi jawabannya itu eh, banyak sekolah Islam masih terjebak pada dualisme. Kurikulum agama seringkali hanya menjadi pelengkap atau fokus pada hafalan tekstual. Sementara itu kurikulum umum mengajar standar akademik sekuler. Belum terjadi integrasi yang mendalam di mana nilai-nilai tauhid menyatu dalam setiap mata pelajaran sains atau sosial. Selaras itu berarti kurikulum bukan sekedar daftar materi, tapi alat untuk mencapai tujuan akhlak dan intelektual sekaligus. Nah, saat ini kesenjangan antara cita-cita, filosofis, dan implementasi masih terbilang cukup lebar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kelebihannya yaitu efisien untuk menyampaikan informasi, sejarah, atau dalil-dalil kepada banyak siswa sekaligus, dan guru dapat mengontrol narasi agar tidak menyimpang dari akidah. Namun kelemahannya itu sangat fatal jika kita kaitkan dengan tujuan pendidikan Islam yang ingin mencetak manusia kritis dan berakhlak. Nah, ceramah cenderung ke satu arah sehingga minim partisipasi siswa. Akibatnya, siswa mungkin tahu apa yang baik tetapi tidak merasa memiliki alasan mengapa itu baik, sehingga sulit mengubah perilaku. Tujuan pendidikan Islam itu butuh internalisasi, bukan sekedar transfer informasi. Nah, dan ceramah saja kurang efektif untuk menyentuh hati dan nalar kritis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara komprehensif? Nah, jawabannya, jika selama ini penilaian hanya berbasis ujian tertulis atau kognitif, maka itu melanggar prinsip pendidikan Islam yang holistik. Untuk pengetahuan tetap bisa pakai tes, tapi diperkaya dengan studi kasus. Untuk sikap perilaku kita butuh instrumen non tes seperti observasi harian, penilaian diri dan antar teman, portofolio aktivitas. Nah, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam. Jadi, di dalam perspektif Islam itu, ini adalah ekosistem yang tak terpisah. Contohnya keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama. Nah, disinilah fondasi akidah itu dan adab ditanamkan melalui keteladanan orang tua. Lanjut ke sekolah. Sekolah berperan untuk memperkuat dan mengembangkan fondasi tersebut melalui ilmu pengetahuan dan sosial yang lebih luas. Nah, terus masyarakat adalah laboratorium praktik. Di sini anak diuji apakah nilai yang dipelajarinya di rumah dan di sekolah itu bisa dia terapkan dalam interaksi sosial atau tidak. Jika salah satu pilarnya melemah, misalnya sekolah bagus tetapi lingkungan masyarakatnya rusak,
maka pembentukan berkarakter ini akan pincang. Sinergi ketiganya mutlak diperlukan untuk menciptakan konsistensi nilai. Oke, pertanyaan yang kelima yaitu mengapa Al-Ghazali menempatkan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan? Nah, bagi Al-Ghazali itu ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Tujuan akhirnya adalah pendidikan bukan sekedar cerdas secara intelektual, tapi juga dekat dengan Allah dan menuju kecerdasan adalah penyucian diri melalui akhlak mulia. Terus relevansinya dengan kondisi saat ini sangat tinggi di era digital ini, anak-anak terpapar banjir informasi dan krisis identitas. Mereka mungkin pintar teknologi tetapi rentan terhadap hoax, perundungan cyber dan hedonisme. Nah, gagasan Al-Ghazali ini mengingatkan kita bahwa kecerdasan emosional dan spiritual harus mendahului atau setidaknya sejajar dengan kecerdasan kognitif. Tanpa alat ilmu justru bisa menjadi alat destruktif. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran? Nah, beliau menekankan pembelajaran bertahap karena sesuai dengan fitrah manusia dan perkembangan psikologis. Anak harus dimulai dari hal yang konkret, mudah dan menyenangkan sebelum masuk ke hal abstrak dan rumit. Nah, apa dampak jika prinsip ini diabaikan? Dampaknya, siswa akan mengalami frustasi, kebencian terhadap pelajaran, dan mereka belajar hanya karena terpaksa, bukan karena kesadaran. Ini termasuk motivasi instrik. Nah, Ibnu Khaldun juga mengkritik kekerasan dalam pendidikan karena itu mematikan potensi kreatif dan keberanian berpikir siswa. Pembelajaran yang terburu-buru akan menghasilkan pemahaman yang dangkal dan rapuh. Baik, pertanyaan yang terakhir, ketujuh. Sebuah sekolah ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran. Bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkan gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi yang pertama dulu, konsep Islamisasi ilmu menurut Ismail Al-Faruqi. Nah, dalam program sekolah kita tidak memisahkan mata pelajaran. Misalnya saat kita belajar biologi, kita tidak hanya membahas proses evolusi atau sel, tapi juga menyoroti keteraturan alam sebagai tanda kebesaran Allah.